Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Darmawan. Saya mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi, program studi pendidikan ekonomi Malaka dengan nomor induk mahasiswa 1872 150 149. Di dalam video ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas UAS Filsafat Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bu Eka Putri MPD. Kita lanjut. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, jelaskanlah makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Yang kedua, jelaskanlah makna aliran pemikiran filsafat pemikiran pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan berikut contohnya. Yang keempat, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Kita bahas dulu. Yang pertama itu, jelaskanlah makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Aliran yang pertama itu aliran idealisme. Tokoh aliran idealisme adalah Plato, 427-374 sebelum Masehi. Idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Idealisme memandang bahwa pengetahuan itu sudah ada dalam jiwa kita, berupa ide atau pikiran. Yang kedua, aliran materialisme. Aliran materialisme adalah suatu aliran filsafat yang berisikan tentang ajaran kebendaan, di mana benda merupakan sumber segalanya. Apa yang dikatakan jiwa dan segala kegiatannya adalah suatu gerakan yang kompleks dari otak, sistem saraf, atau organ jasmani lainnya. Yang ketiga itu aliran realisme. Istilah realisme berasal dari bahasa Latin realis yang berarti sungguh-sungguh, nyata, benar. Realisme adalah filsafat yang menganggap bahwa terdapat satu dunia eksternal nyata yang dapat dikenali. Aliran realisme berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fisik dan ruh, bersifat dualistis. Yang kedua, selanjutnya, jelaskanlah makna aliran pemikiran filsafat pendidikan, pemikiran pendidikan di Indonesia. Filsafat dalam pendidikan menurut Ali Al-Syaibani dalam Uyogh 2011.271 adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan. Filsafat itu mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum dan menitikberatkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar dari falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang pendidikan secara praktis. Filsafat dalam pendidikan bersandarkan pada filsafat normal atau filsafat umum, dalam arti bahwa masalah pendidikan merupakan karakter filsafat. Masalah-masalah pendidikan akan berkaitan dengan masalah filsafat umum seperti hakikat kehidupan yang baik, karena pendidikan akan berusaha untuk mencapainya. Yang kedua, hakikat manusia, karena manusia merupakan makhluk yang menerima pendidikan. Hakikat masyarakat, karena pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses sosial. Yang terakhir, hakikat realitas akhir, karena semua pengetahuan akan berusaha untuk mencapainya. Sini ada lanjutannya. Selanjutnya, Al-Syaibani dalam Uyogh 2011.72 berpandangan bahwa filsafat pendidikan seperti halnya filsafat umum, berusaha mencari yang hak dan hakikat serta masalah yang berkaitan dan memahami sebab-sebab yang hakiki dari masalah pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha juga membahas tentang segala yang mungkin mengarahkan proses pendidikan. Kneller dalam Uyogh 2011.272, filsafat pendidikan merupakan aplikasi filsafat dalam lapangan pendidikan, seperti halnya filsafat. Filsafat pendidikan dapat dikatakan spekulatif, preskriptif, dan analitik. Filsafat dalam pendidikan merupakan terapan dari filsafat umum. Maka dalam membahas filsafat pendidikan akan berangkat dari filsafat. Dalam arti, filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil-hasil dari filsafat, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Selanjutnya,
Bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Pendidikan dilakukan oleh manusia melalui kegiatan pembelajaran. Dalam praktik pendidikan yang universal, banyak ditemukan beragam komunitas dari manusia yang memberikan makna yang beragam dari pendidikan. Di Indonesia, pendidikan ditekankan pada penguasaan landasan terbentuknya masyarakat meritorik, artinya memberikan waktu jam pelajaran yang luas dalam penguasaan mata pelajaran tertentu. Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan jenis pendidikan. Yang selanjutnya adalah makna pendidikan, kesempatan, dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Masalah dalam pendidikan yang sangat penting yaitu kesempatan pendidikan dan mutu pendidikan, dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Dalam hal ini terkait dengan kesempatan pendidikan yang adil bagi semua warga negara telah dinyatakan dalam undang-undang yang masih ditunggu-tunggu oleh semua warga negara, yaitu realita dari pernyataan tersebut. Sehingga pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan, khususnya di tanah air yang tercinta ini. Berbicara tentang mutu pendidikan, maka berbicara tentang kualitas komponen pendidikan dan kerjasamanya serta mobilitas komponen yang mengarah pada pencapaian tujuan. Lanjutannya, peningkatan kesempatan pendidikan atau pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah banyak langkah-langkah yang ditempuh melalui cara konvensional, kesepakatan dan kebiasaan, dan cara inovatif. Sedangkan peningkatan mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.